Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Otak Berian. Untuk mendukung channel ini, klik tombol subscribe, lonceng notifikasi, dan like-nya ya, agar saya tetap dapat memberikan pembahasan seputar materi biologi. Oke, ayo kita lanjut pembahasan hari ini. Pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah bentuk kehidupan semua jenis makhluk hidup yang saling mempengaruhi serta berinteraksi dengan alam. Ekosistem secara mendalam dipelajari di salah satu cabang biologi, yaitu ekologi. Di dalam ekosistem terjadi interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem tersusun atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik atau faktor biotik adalah faktor yang meliputi semua makhluk hidup di bumi. Atau secara singkat, komponen biotik adalah berupa makhluk hidup. Dalam ekosistem, komponen biotik dibagi lagi, yaitu pertama, produsen. Produsen adalah organisme atau makhluk hidup yang bersifat autotrof, yaitu organisme yang dapat mengubah unsur anorganik di lingkungan menjadi unsur organik yang akan dimanfaatkan oleh dirinya sendiri dan untuk makhluk hidup lain. Dengan kata lain, produsen dapat membuat makanan untuk dirinya sendiri dan juga sebagai sumber makanan untuk makhluk hidup lain. Contohnya adalah sebagian besar tumbuhan, fitoplankton, dan alga. Kedua, konsumen. Konsumen adalah organisme atau makhluk hidup yang bersifat heterotrof, yaitu organisme yang memanfaatkan bahan organik yang terdapat pada organisme lain sebagai bahan makanannya. Dengan kata lain, konsumen memakan makhluk hidup lain. Konsumen dibagi lagi menjadi tiga, terlihat pada gambar. Ada konsumen herbivora, yaitu konsumen pemakan tumbuhan. Ada konsumen karnivora, yaitu konsumen pemakan daging atau makhluk hidup lain selain tumbuhan. Dan ada konsumen omnivora, yaitu konsumen pemakan segala makhluk hidup, bisa daging dan tumbuhan. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Termasuklah kita manusia adalah makhluk omnivora. Namun, kita omnivora yang dapat membedakan mana makanan yang layak dimakan dan mana makanan yang tidak layak dimakan. Ketiga, decomposer atau pengurai adalah organisme heterotrof yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati, namun masih dalam keadaan kompleks. Atau dapat dikatakan decomposer adalah pengurai bangkai atau tubuh tumbuhan mati, yang hasil penguraiannya berupa bahan-bahan organik yang bersifat sederhana yang dapat kembali digunakan oleh produsen. Contoh decomposer yaitu bakteri dan jamur. Dapat dilihat pada gambar. Keempat, detritivore adalah organisme heterotrof yang memanfaatkan serpihan atau sisa organik padat atau detritus sebagai sumber makanannya. Contohnya cacing tanah, luwing, dan beberapa jenis invertebrata lainnya. Contoh dapat dilihat pada gambar. Selain komponen biotik, komponen abiotik juga memiliki peran penting dalam ekosistem. Komponen abiotik adalah faktor yang meliputi faktor fisik dan kimia. Dengan kata lain, faktor abiotik adalah benda mati. Faktor abiotik meliputi suhu, sinar matahari, air, tanah, ketinggian, angin, serta garis lintang. Semua unsur abiotik sangat mempengaruhi unsur biotik serta keseimbangan ekosistem. Interaksi-interaksi antara unsur abiotik dan unsur biotik akan membentuk sebuah daur biogeokimia. Hal ini akan saya bahas pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Sekianlah pembahasan kita kali ini tentang ekosistem dan komponen-komponennya. Tetap semangat belajar biologi dan ikuti terus pembahasan di channel Otak Berian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.